Halo pemirsa, selamat datang kembali di Kabar Mingguan KPI. Bersama saya Rati Sarah Mimawanti dalam video learning jurnal mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita yang diampu oleh Bapak Dr. Adi Kusuma MSI. Kali ini kita memasuki pada pertemuan ke-15. Pada hari Selasa, 16 Desember 2025, memasuki momen yang paling ditunggu-tunggu oleh seluruh mahasiswa. Pertemuan kali ini menjadi puncak dari seluruh rangkaian proses produksi film investigasi yang telah dikerjakan selama beberapa minggu terakhir. Mulai dari tahap perencanaan, observasi, pengambilan gambar, hingga proses editing dan finishing. Setelah setiap kelompok menyelesaikan film investigasi dengan tema masing-masing, pada minggu ini akhirnya dilakukan penayangan film di kelas. Suasana kelas pun terasa berbeda. Mahasiswa terlihat antusias, fokus, dan penuh rasa ingin tahu saat menyaksikan hasil kerja keras teman-temannya yang ditampilkan satu persatu melalui layar proyektor. Kelompok pertama membuka sesi pemutaran film dengan mengangkat tema dampak pertambangan pasir di desa Pancanegara. Sejak awal penayangan, para mahasiswa menonton dengan penuh perhatian. Alur cerita, visual, serta penyampaian isu yang diangkat membuat suasana kelas terasa serius namun tetap menarik. Usai pemutaran film, aplaus pun terdengar dari para mahasiswa sebagai bentuk apresiasi terhadap karya kelompok pertama. Pak Adi, selaku dosen pengampu mata kuliah, kemudian memberikan sejumlah masukan yang bersifat membangun. Beliau menekankan agar kedepannya film investigasi tidak terlalu didominasi oleh wawancara narasumber. Menurut beliau, pengungkapan fakta dan data perlu diperbanyak agar kekuatan investigasi semakin terasa. Selain itu, beliau juga mengingatkan pentingnya menampilkan logo film secara konsisten sepanjang tayangan, sebagai bentuk identitas karya dan upaya pencegahan pengambilan atau penggunaan video tanpa izin. Selanjutnya, giliran kelompok kedua menayangkan film investigasi mereka dengan tema transportasi umum di Banten. Film ini juga mendapat sambutan yang sangat positif dari seluruh mahasiswa. Visual yang ditampilkan, sudut pandang yang diambil, serta cara penyampaian isu membuat film kelompok kedua dinilai tidak kalah menarik dari kelompok sebelumnya. Kelas kembali dipenuhi dengan aplaus setelah film selesai diputar. Meski demikian, Pak Adi tetap memberikan masukan yang serupa. Beliau kembali menekankan pentingnya memperkuat unsur data dan fakta dalam film investigasi, agar pesan yang disampaikan tidak hanya bersifat naratif, tetapi juga memiliki dasar yang kuat secara jurnalistik. Pemutaran film terakhir ditampilkan oleh kelompok 3 dengan tema Jam Operasional Truk Odol. Film ini berhasil menarik perhatian mahasiswa, terutama dalam penyajian isu yang dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Beberapa kali, aplaus spontan terdengar dari mahasiswa, menandakan bahwa penyampaian film dinilai jelas, relevan, dan cukup kuat secara visual maupun isi. Seperti pada dua kelompok sebelumnya, Pak Adi kembali memberikan arahan dan masukan dengan pola yang sama. Hal ini menegaskan bahwa secara umum, seluruh kelompok telah bekerja dengan baik, namun masih perlu melakukan penyempurnaan agar film investigasi yang dihasilkan benar-benar tajam, berbobot, dan memenuhi standar akademik maupun jurnalistik. Setelah seluruh film diputar, Pak Adi menyampaikan informasi penting terkait tahap akhir penilaian. Beliau menjelaskan bahwa revisi laporan film investigasi harus dikumpulkan pada minggu depan. Selain itu, setiap kelompok juga diwajibkan mencetak film investigasi dalam bentuk CD dan menyerahkannya sebagai bagian dari kelengkapan tugas akhir dari proyek ini. Menjelang akhir perkuliahan, beliau juga mengingatkan bahwa minggu depan akan dilaksanakan ujian akhir semester. Oleh karena itu, seluruh mahasiswa diharapkan dapat mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin, baik dari segi pemahaman materi maupun kesiapan mental, agar dapat menghadapi UAS dengan optimal. Demikian pembahasan materi learning jurnal kali ini tentang penayangan video investigasi dari kelompok masing-masing. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menyimak, semoga kita semua dalam keadaan sehat.
Saya Rati Saramiwanti pamit undur diri. Sampai jumpa di video learning journal berikutnya.